Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang banyak, dan selalu dimudahkan segala urusan-urusannya. Gimana? Udah ngopi sambil tiduran? Nah, di video kali ini kita akan bahas pembunuhan lagi nih guys. Karena pembunuhan ini sangat rame dan sedang viral ya di Indonesia. Tapi kali ini gue gak akan bahas yang viral di Indonesia. Gue kali ini bakalan bahas kisah pembunuhan yang terjadi di Amerika Serikat, yang terjadi kepada Skylar Nice yang dibunuh oleh teman dekatnya atau sahabat dekatnya sendiri guys. Mengerikan bukan? Nah, kalian kalau punya sahabat hati-hati ya guys. Jangan-jangan nanti sahabat kalian bakalan ngebunuh kalian juga. Canda. Semoga sahabat dekat kalian nanti bakalan ngasih hadiah sama kalian lah ya. Oke, buat kalian yang belum subscribe channel ini, gue kan udah bilang subscribe dulu guys. Yuk, subscribe guys. Tanpa berlama-lama lagi, ini dia ceritanya. Skylar Annette Nice. Skylar Annette Nice adalah seorang gadis remaja asal Amerika ya guys. Ia lahir pada tanggal 10 Februari tahun 1996 dan ia dikabarkan menghilang dari rumahnya yang ada di Star City, Virginia Barat pada tanggal 6 Juli tahun 2012. Skylar adalah anak tunggal dari Mary dan David. Saat itu, ibunya yang bernama Mary bekerja sebagai asisten administrasi di laboratorium jantung. Kemudian ayahnya yang bernama David, ia bekerja sebagai perakit produk di Walmart. Skylar adalah seorang mahasiswa di Universitas High School atau SMA ya guys. Skylar ini bercita-cita untuk menjadi pengacara agar bisa membela para kriminal. Kalian cita-citanya apa guys? Udah punya atau gimana? Kalau gue dulu cita-citanya waktu kecil pengen jadi pemain bola. Nah, setelah jadi pemain bola tiba-tiba pengen jadi pilot. Setelah jadi pilot tiba-tiba pengen jadi pengusaha. Nah, setelah jadi pengusaha tiba-tiba pengen jadi YouTuber. Amin. Di sela-sela kesibukannya, Skylar ini juga sambil bekerja nih guys, kerja sampingan gitu ya. Dia bekerja di Wendy's dengan dua orang temannya, yaitu Sheila dan Rachel. Skylar, Sheila, dan Rachel ini adalah sahabat dekat nih guys. Mereka juga satu sekolah di sekolah yang sama. Tapi pada saat itu, hubungan persahabatan antara Skylar, Rachel, dan Sheila ini kurang baik guys. Kemudian pada tanggal 5 Juli tahun 2012, Skylar kembali ke apartemennya yang ada di Star City, Virginia Barat. Karena Skylar ini habis pulang kerja gitu ya dari Wendy's. Sementara Rachel pada saat itu sedang berada di rumah Sheila ya guys. Mereka ini lagi mempersiapkan nih untuk melakukan penyerangan terhadap Skylar. Dengan alat-alat yang dibawa antara lain pisau dapur, handuk kertas, pemutih, kain pembersih, pakaian bersih, dan sekop. Mereka menyembunyikan semua alat-alat itu di hoodies mereka ya guys. Rachel dan Sheila ini sebenarnya telah merencanakan pembunuhan kepada Skylar berbulan-bulan yang lalu. Tapi belum ada waktu yang tepat. Dirasa malam ini tepat. Akhirnya mereka akan melakukan aksinya pada malam ini guys. Di malam pembunuhan, Rachel dan Sheila ini mengundang Skylar nih untuk jalan keluar bersama mereka. Awalnya si Skylar ini ragu-ragu gitu ya untuk mengiyakan ajakan mereka. Tapi setelah banyak nih chat masuk gitu ya, SMS masuk dan telepon masuk dari si Rachel dan si Sheila, akhirnya di sini si Skylar pun berubah pikiran, akhirnya mengiyakan untuk pergi bersama mereka. Sekitar pukul 12:30 malam, akhirnya Sheila dan Rachel menjemput Skylar di apartemennya. Mereka menunggu nih di depan jalan gitu ya, pakai mobil sedan. Kemudian si Skylar ini memanjat keluar dari jendela kamar tidurnya, menyeberang jalan, kemudian naik ke mobil dan duduk di kursi belakang sedan 4 pintu tersebut. Mereka semua kemudian berjalan nih guys menuju ke barat laut dari Star City menuju ke Black's Village. Selama di perjalanan mereka ini sambil ngerokok ganja guys. Akhirnya setelah beberapa lama mereka pun tiba nih di tempat tujuan gitu ya, tepat berada di seberang perbatasan negara bagian Pennsylvania. Mereka keluar dari mobilnya untuk duduk memandangi sungai yang ada di depannya guys. Di sini si Rachel dan si Sheila ini bilang kalau korek apinya ketinggalan di dalam mobil. Akhirnya si Skylar di sini mengajukan diri untuk mengambil korek tersebut. Setelah si Skylar berjalan beberapa langkah dari arah belakang, Sheila dan Rachel langsung menikam Skylar. Skylar pada saat itu berusaha untuk lari, tapi hanya beberapa meter gitu ya.
kemudian tertangkap lagi oleh Rachel dan Sheila. Skylar di sini sempat mengambil pisau milik Rachel untuk membela diri gitu guys. Kemudian memotong pergelangan kaki Rachel. Namun usahanya tersebut gagal. Sheila di sini langsung menikam Skylar gitu guys, sampai-sampai Skylar ini nggak bergerak lagi, alias tewas. Rachel dan Sheila pada saat itu berusaha untuk menguburkan mayat Skylar gitu ya. Bingung dia tuh harus nguburin di mana gitu ya. Tapi setelah menggali tanah di sana, rupanya tanah di sana cukup keras gitu guys, karena dibalut dengan bebatuan karena di pinggir sungai. Mereka pun bingung pada saat itu harus nyembunyiin mayat Skylar ini di mana. Akhirnya mereka hanya menutup mayat Skylar ini menggunakan bebatuan dan ranting-ranting pohon. Setelah itu mereka kemudian pergi dari tempat kejadian. Menurut hasil penyelidikan, video CCTV komplek apartemen menunjukkan kalau Skylar ini meninggalkan apartemen melalui jendela kamarnya sekitar pukul 12:30 malam gitu ya. Kemudian masuk ke mobil sedan. Ayah Skylar mengatakan kalau Skylar ini tidak mengambil charger ponselnya. Jendelanya juga dibiarkan terbuka gitu ya pada saat itu, dan beranggapan kalau si Skylar ini bakal pulang lagi ke apartemennya. Nah, si Skylar ini awalnya dianggap oleh otoritas penegak hukum di sana bahwa si Skylar ini kabur dari apartemennya guys. Karena sebuah CCTV awal menunjukkan bahwa si Skylar ini terlihat ada di jalan North di Carolina. Tapi setelah diselidiki lebih dalam, Departemen Kepolisian di Star City menetapkan bahwa orang yang terlihat di CCTV yang ada di jalan North Carolina itu bukan Skylar. Jadi kepolisian di sana tuh sempat ngeliat nih si Skylar ini ada di jalan North Carolina. Tapi kepolisian di sana menyimpulkan kalau itu bukan Skylar. Polisi juga melihat nih ada sebuah mobil sedan yang dipakai oleh Rachel. Tapi di sini si Rachel tuh ngeles nih guys, ngebohong gitu ya. Dan dia bilang kalau si Rachel ini telah nurunin si Skylar 1 jam setelah perjalanan dari apartemennya. Padahal kan kenyataannya ya seperti tadi yang udah gue ceritain ya guys. Si Rachel dan si Sheila ini banyak ngelak dan ngebohong gitu guys sama kepolisian. Polisi kemudian bergabung dalam pencarian Skylar pada tanggal 10 September tahun 2012 dan mulai mewawancari teman-teman sekolah Skylar nih guys. Orang tua Skylar juga pada saat itu menyebarluaskan gitu ya pamflet tentang anaknya yang hilang. Nah, orang tua si Skylar ini juga dibantu nih sama teman-teman dekatnya, serta dibantu juga oleh si Rachel dan si Sheila guys. Jadi di sini si Rachel dan si Sheila juga ngebantuin gitu ya, nyebarin pamflet foto-foto si Skylar. Anjir, padahal kan mereka ya yang ngebunuhnya. Ya mungkin inilah dramanya ya guys, sama kayak kasus yang lagi rame saat ini. Betul kan? Pemecahan kasus terjadi ketika Rachel mengaku bersekongkol dengan Sheila untuk membunuh Skylar ya guys. Motif pembunuhan diduga karena si Rachel sama si Sheila ini gak suka sama si Skylar guys. Dan mereka juga udah gak mau temenan lagi gitu ya sama si Skylar. Anjir, ini motifnya sangat-sangat anjim ya. Bisa aja kan kalau misalkan kita gak suka sama orang ya gak usah dideketin atau ditemenin lagi. Lah ini mah nyampe dibunuh guys. Mengerikan bukan? Ayah Skylar yang bernama David mengatakan bahwa kedua anak ini merupakan sahabat dekat nih. Sahabat dekat si Skylar ya guys. Dan bahkan si Sheila ini sempat ngebantu orang tua Skylar gitu ya untuk menyebarkan pamflet tentang orang hilang. Di sini ayah Skylar yang bernama David kaget gitu ya ketika tahu bahwa yang ngebunuh anaknya ternyata sahabat dekatnya sendiri alias si Rachel dan si Sheila. Setelah Rachel ngaku kepada polisi, kini Rachel membawa polisi ke tempat di mana jasad Skylar berada ya guys. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2013, jaksa Amerika Serikat yang bernama William J mengeluarkan siaran pers nih guys yang menyatakan bahwa mayat yang ditemukan di Wayne Township, Pennsylvania pada tanggal 16 Januari 2013 itu adalah mayat dari Skylar. Tubuh Skylar pada saat itu ditemukan kurang lebih 48 km dari apartemennya. Tuntutan pengadilan, Skylar Nice dibunuh oleh dua sahabat SMA-nya, yaitu Sheila dan Rachel. Kemudian pada tanggal 3 Januari 2013, Rachel ini ngaku nih kepada pihak berwenang gitu guys, bahwa dia dan Sheila merencanakan dan melakukan pembunuhan kepada Skylar. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2013, Rachel mengaku juga bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dengan kejam, dengan sengaja, dengan niat jahat, dan dengan sengaja menyebabkan kematian terhadap Skylar. Rachel dijatuhi hukuman 30 tahun penjara ya guys, dengan kelayakan untuk kebebasan bersyarat setelah 10 tahun. Keluarga Rachel pada saat itu mengeluarkan permintaan maaf
ke publik atas tindakannya melalui pengacara mereka. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2013, Sheila ini ngaku bersalah juga nih atas pembunuhan tingkat pertama dan mengemukakan bahwa dia akan diadili sebagai orang dewasa atas satu tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dengan kelayakan untuk pembebasan bersyarat setelah 15 tahun guys. Kenapa hukuman si Rachel dan si Sheila ini berbeda guys? Karena si Rachel ini kooperatif gitu ya, orangnya langsung mengakui semuanya dari awal. Nah sedangkan si Sheila ini dia tuh banyak ngeles guys, banyak nutup-nutupin kejadian atau mempersulit, gak kooperatif lah guys ya ketika dilakukan penyidikan. Transkrip pengadilan menunjukkan bahwa hasil penyelidikan kepada para siswa yang ada di sekolah Skylar nih guys. Ada beberapa orang siswa yang mendengar percakapan Sheila dan Rachel mengenai perencanaan pembunuhan tersebut. Tapi anak-anak yang lain di sekolah ini gagal ngelaporin gitu ya, karena mereka beranggapan kalau si Rachel dan si Sheila ini mungkin hanya bercanda aja. Tapi nyatanya kan kejadian guys. Nah, perhatian media nasional di Amerika Serikat pada saat itu ya guys. Banyak banget pada saat itu media-media yang meliput dan menayangkan kasus pembunuhan ini guys. Dan kasusnya ini pun memang sangat panjang banget gitu ya prosesnya. Jasad si Skylar aja yang hilang pada tanggal 6 Juli 2012. Kemudian ditemukan pada tanggal 16 Januari 2013. Setelah ditemukan karena ada pengakuan dari si Rachel guys. Kebayang ya kan ramainya berita ini seperti apa. Makanya pada saat itu banyak media-media yang meliput dan ngasih judul episode masing-masing nih guys. Seperti Deadline NBC menayangkan episode dengan judul Sesuatu yang Jahat. Kemudian Dr. Phil menayangkan episode dengan judul Pengkhianatan Teman Terbaik. Kemudian Lifetime menayangkan episode dengan judul Sebuah Drama Fiksi. Kemudian ABC meliput cerita dalam episode Tidak Berteman. Kemudian acara investigasi Discovery, si Noah Phil meliput cerita dalam sebuah episode yang berjudul Skylar Niece. Itu dia guys, kisah Skylar Niece, seorang remaja asal Amerika yang dibunuh oleh sahabat dekatnya sendiri. Gimana menurut kalian guys cerita ini? Mengerikan bukan? Motif pembunuhannya tadi sangat mencengangkan ya guys, karena gara-gara dia gak mau berteman lagi dan gak suka gitu ya. Kan bisa gitu ya, gak usah ditemenin atau dijauhin lah kalau memang gak suka. Tapi ini mah langsung dibunuh guys. Ya jadi kita di sini bisa nilai nih guys, bahwa sahabat dekat sekalipun itu bisa melukai diri kita sendiri guys. Maka dari itu kalau kita berteman sama orang lain ya berteman aja lah layaknya teman-teman seperti biasa gitu ya. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh juga. Ya standar aja agar kita terhindar dari omongan dan gibahan orang-orang guys. Semoga dengan adanya kejadian ini kita bisa mengambil ilmu dan pelajarannya nih guys, agar kejadian-kejadian kayak gini nggak terulang lagi di kemudian hari. Dan semoga kita semua bisa berpikir secara jernih dan sebersih-bersih mungkin gitu ya ketika akan ngelakuin sesuatu yang tidak baik. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, gua kan udah bilang subscribe guys. Yuk gampang tinggal klik subscribe guys.